Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan nama saya Jessica Putri dan rekan-rekan saya. Saya Farad Riel. Saya C. Saya Normiyanti. Dan saya Giri Christian. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Materi yang akan kami jelaskan terdiri dari kecepatan versus kualitas, peran media sosial, dan membangun kepercayaan. Kecepatan versus kualitas. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan kecepatan jurnalisme digital dengan kualitas dan akurasi berita? Menyeimbangkan kecepatan jurnalisme digital dengan kualitas dan akurasi berita sangat penting. Melalui beberapa cara. Ada beberapa cara nih. Yang pertama, verifikasi fakta. Pastikan informasi yang disampaikan akurat dan terverifikasi sebelum dipublikasikan. Contohnya nih seperti sebelum seorang jurnalisme mempublikasikan sebuah berita, jurnalisme harus memastikan kebenarannya. Dan yang kedua, prioritaskan kualitas. Jangan mengorbankan kualitas demi kecepatan. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk membantu verifikasi fakta dan mempercepat proses editorial. Dan yang keempat, pelatihan jurnalis. Berikan pelatihan kepada jurnalis tentang pentingnya akurasi dan kualitas berita. Dan yang kelima, standar editorial. Tetapkan standar editorial yang jelas dan patuhi standar tersebut. Dan apakah kecepatan harus selalu diutamakan? Kecepatan tidak harus selalu diutamakan jika itu berarti mengorbankan kualitas dan akurasi. Jurnalisme yang berkualitas dan akurat lebih penting daripada kecepatan. Contohnya, jika ada berita tentang peristiwa yang sedang berkembang, lebih baik menunggu informasi yang lebih akurat daripada mempublikasikan berita yang belum tentu kebenarannya. Selain itu, jika ada keraguan tentang keakuratan informasi, lebih baik tidak mempublikasikannya sampai informasi tersebut dapat diverifikasi. Jurnalisme digital yang baik harus menyeimbangkan kecepatan dengan kualitas dan akurasi untuk mempertahankan kepercayaan audiens dan memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Peran media sosial. Apa peran media sosial dalam membentuk opini publik? Media sosial punya peran besar dalam membentuk opini publik karena yang pertama, penyebaran informasi cepat, berita atau isu bisa viral dalam hitungan menit, sehingga memengaruhi pandangan banyak orang. Yang kedua, ruang diskusi terbuka. Siapapun bisa berpendapat, tidak hanya media besar atau tokoh penting. Ini membuat opini publik terbentuk dari interaksi langsung antar pengguna. Yang ketiga, algoritma dan tren. Platform TikTok, Instagram, dan Twitter menampilkan konten seperti minat pengguna. Hal ini bisa memperkuat sudut pandang tertentu dan membentuk cara berpikir publik. Yang keempat adalah influencer dan figur publik. Mereka sering dianggap lebih dekat dengan masyarakat sehingga pendapat mereka sangat berpengaruh. Dan bagaimana jurnalisme harus beradaptasi dengan kekuatan platform ini? Agar tetap relevan dan dipercaya, jurnalisme perlu, yang pertama, cepat tapi tetap akurat. Wartawan harus bisa bersaing dengan kecepatan media sosial tanpa mengorbankan kebenaran berita. Yang kedua, aktif di media sosial. Media harus hadir di platform populer untuk menyebarkan berita, melawan hoax, dan menjangkau audiens muda. Yang ketiga, fokus pada verifikasi dan kredibilitas. Di tengah banjir informasi, peran utama jurnalis adalah memastikan kebenaran. Yang keempat, gunakan gaya komunikasi yang menarik. Bahasa ringan, visual kuat, dan storytelling yang engaging akan membuat berita lebih mudah dipahami publik. Dan yang kelima, kolaborasi dengan publik. Jurnalis bisa memanfaatkan laporan warga, citizen journalism, untuk memperluas sumber informasi tapi tetap melalui proses penyaringan dan verifikasi. Jurnalisme beradaptasi dengan platform ini dengan cara mengikuti format konten yang tren dalam media sosial seperti Reels, video pendek, dan feed yang menarik, serta harus memanfaatkan kecepatan dan jangkauan media sosial sambil berpegangan teguh pada etika dan nilai-nilai inti, yaitu kebenaran, akurasi, dan objektivitas. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan publik di tengah krisis disinformasi dan polarisasi politik memerlukan upaya yang konsisten dan transparan dari media berita.
Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, verifikasi fakta. Pastikan informasi yang disampaikan akurat dan terverifikasi sebelum dipublikasikan. Yang kedua, transparansi. Jelaskan sumber informasi, metode penelitian, dan proses editorial yang digunakan. Yang ketiga, keterbukaan. Berikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan umpan balik dan kritik. Yang keempat, keberagaman perspektif. Sajikan berbagai perspektif dan pendapat untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Yang kelima, koreksi kesalahan. Segera koreksi kesalahan jika ditemukan sebelum publikasi. Yang keenam, pendidikan media. Edukasi audiens tentang cara mengevaluasi informasi dan mengidentifikasi disinformasi. Yang ketujuh, kolaborasi. Jalin kerjasama dengan organisasi lain untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas berita. Dan yang terakhir, etika jurnalistik. Patuhi kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, media berita dapat membangun kembali kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitas. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.